Selamat pagi, Bu Vela dan teman-teman. Kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang akan menjelaskan tentang ring. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Foni dengan NIM 18141400, Ristia dengan NIM 181414086, dan Siska dengan NIM 181414107. Himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Berikutnya adalah sifat-sifat dari ring itu sendiri. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, terhadap operasi perkalian bilangan bulat dengan operasi perkalian, yaitu yang pertama tertutup. Untuk setiap n m elemen z, maka n kali m elemen z. Yang kedua asosiatif. Untuk setiap n m r elemen z, maka n kali m kali r sama dengan n kali m kali r. Sifat yang ketiga adalah terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ada dua. Yang pertama adalah distributif kanan. Untuk setiap m, n, r elemen z, maka m dikali n plus r sama dengan m kali n plus m kali r. Yang kedua, distributif kiri. Untuk setiap m, n, r elemen z, maka m plus n dikali r sama dengan m kali r plus n dikali r. Berikutnya, R disebut ring terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian jika yang pertama, terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, terhadap operasi perkalian, himpunan bilangan real operasi penjumlahan, yaitu yang pertama tertutup. Untuk setiap R, S elemen R, maka RS elemen R. Yang kedua, asosiatif. Untuk setiap R, S, T elemen R, maka R kali S dikali T sama dengan R dikali S kali T. Sifat yang ketiga, terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian, yaitu yang pertama, distribusi kanan. Untuk setiap R, ST elemen R, maka R, S plus T sama dengan RS plus RT. Yang kedua, distribusi kiri. Untuk setiap R, S, T elemen real, maka R plus S dikali T sama dengan R, T plus S kali T. Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Yang kedua, himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Yang ketiga, matriks M dengan ordo n kali n
himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan ring. Yang keempat, bilangan kompleks terhadap R, R merupakan pemetaan bilangan real terhadap bilangan real. Berikutnya adalah definisi dari kalkulus. Yang pertama, F1 plus F2 jika dan hanya jika F1 plus F2X sama dengan F1X plus F2X. Yang kedua, F1 dikali F2 jika dan hanya jika F1 dikali F2X sama dengan F1X dikali F2X. Yang ketiga, F1 bundaran F2 jika dan hanya jika F1 bundaran F2X sama dengan F1 dikali F2X. Contoh soal CR, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian apakah merupakan ring? Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa CR, R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Untuk membuktikan CR, R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian, maka harus memenuhi 5 sifat. Yang pertama, apakah dia termasuk biner? Untuk setiap F, G elemen CR, R berlaku F ditambah G elemen CR, R. Pembuktiannya, ambil sembarang F, G elemen CR, R dengan F, G kontinu. F ditambah G jika dan hanya jika F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx elemen CR, R. Yang kedua, apakah dia bersifat asosiatif? Untuk semua F, G, H elemen CR, R berlaku kurung buka F ditambah G kurung tutup plus H sama dengan F ditambah kurung buka G ditambah H kurung tutup. Pembuktiannya, ambil F, G, H elemen CR, R dengan FGH kontinu. Kurung buka F ditambah G kurung tutup ditambah H jika dan hanya jika kurung buka F ditambah G kurung tutup ditambah H X sama dengan kurung buka F ditambah G X ditambah HX. Kurung buka Fx ditambah Gx kurung tutup ditambah Hx sama dengan Fx ditambah kurung buka Gx ditambah Hx kurung tutup sama dengan Fx ditambah kurung buka G ditambah Hx kurung tutup sama dengan F ditambah kurung buka G ditambah H kurung tutup X sama dengan F ditambah G ditambah H. Yang ketiga, apakah dia memiliki elemen identitas? Terdapat 0 elemen C, R, R untuk setiap F elemen CR, R berlaku F
ditambah I atau identitas sama dengan I ditambah F sama dengan F. Pembuktiannya, terdapat 0x elemen CR, R yang merupakan fungsi kontinu. 0 ditambah F jika dan hanya jika 0 ditambah Fx sama dengan 0x ditambah Fx. Sama dengan 0 ditambah Fx dan menghasilkan F. Lalu yang keempat, kita akan membuktikan inversnya. Untuk setiap F elemen CR, R, terdapat F elemen CR, R berlaku F ditambah negatif F sama dengan negatif F ditambah F sama dengan 0. Pembuktiannya, ambil F elemen CR, R. F ditambah G sama dengan 0. Jika dan hanya jika F ditambah Gx sama dengan 0x. Fx ditambah Gx sama dengan 0x. Negatif Fx ditambah Fx ditambah Gx sama dengan negatif Fx ditambah 0x. Sehingga Gx sama dengan negatif Fx. Lalu yang kelima, kita akan buktikan bahwa dia bersifat komutatif. Untuk setiap F, G elemen CR, R berlaku F ditambah G sama dengan G ditambah F. Pembuktiannya, ambil F, G elemen CR, R dengan F, G kontinu. F ditambah G jika dan hanya jika F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Sama dengan Gx ditambah Fx. Sama dengan G ditambah F. Dari kelima sifat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa C, R, R dengan operasi penjumlahan merupakan huruf abelian. Lalu selanjutnya yang kedua, kita akan membuktikan bahwa CR, R dengan operasi perkalian merupakan semigrup. Untuk membuktikan CR, R dengan operasi perkalian merupakan semigrup, maka harus memenuhi dua sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap F dan G elemen CR, R berlaku F, G elemen CR, R. Pembuktiannya, ambil F, G elemen CR, R dengan F dan G kontinu. F dikali G jika dan hanya jika F kali Gx sama dengan Fx kali Gx yang merupakan kontinu. Sehingga, menurut definisi kalkulus, F, G, elemen CR, R. Lalu yang kedua, bersifat asosiatif. Untuk setiap F, G, dan H, elemen CR, R berlaku F kali G kurung tutup H sama dengan F kurung buka G dikali H kurung tutup. Pembuktiannya, ambil F, G, dan H elemen CR, R dengan F, G, H merupakan kontinu. Kurung buka F, G, kurung tutup H, jika dan hanya jika kurung buka F kali G, kurung tutup H, X sama dengan kurung buka F kali G, X dikali H, X.
sama dengan kurung buka fx dikali gx kurung tutup dikali hx sama dengan fx dikali dalam kurung gx dikali hx kurung tutup, sehingga sama dengan f kurung buka gh kurung tutup. Selanjutnya adalah membuktikan sifat distributif. Yang pertama adalah distribusi kanan. Untuk setiap f GH elemen C R, R berlaku f G ditambah H sama dengan f G ditambah FH. Untuk membuktikannya, kita ambil f GH elemen C R, R dengan f GH kontinu. F G ditambah H jika dan hanya jika f G ditambah Hx sama dengan fx G ditambah Hx sama dengan fx Gx ditambah Hx yang akan sama dengan fx Gx ditambah fx Hx atau sama dengan fg ditambah fh. Yang kedua adalah distribusi kiri. F ditambah GH jika dan hanya jika f ditambah GH X sama dengan f ditambah Gx Hx sama dengan fx ditambah Gx Hx sama dengan fx Hx ditambah Gx Hx yang akan sama dengan fh ditambah Gh. Setelah semua syarat sudah terbukti, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan kompleks R, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Selanjutnya, kita akan menuju ke sifat-sifat dari ruang vektor. Untuk memenuhi ruang vektor, terdapat 10 aksioma yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jika U dan V adalah objek dalam V, maka U ditambah V haruslah merupakan himpunan dalam V. Yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang ketiga, U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Yang keempat, jika terdapat vektor 0 untuk V, maka 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 untuk semua U merupakan himpunan V. Yang kelima, untuk semua U dalam V dan negatif U dalam V dikatakan negatif dari U, maka U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah skalar dan U adalah vektor dalam V, maka KU juga dalam V. Yang ketujuh, K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Yang kedelapan, K ditambah M dikali U sama dengan KU ditambah MU. Yang kesembilan, K dikali MU sama dengan KM dikali U. Dan yang terakhir adalah 1 dikali U sama dengan U. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh ruang vektor. Buktikan bahwa R2 merupakan ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Pembuktiannya yang nomor 1, ambil sebarang X1, Y1 dan X2, Y2, maka akan berlaku X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2 yang merupakan elemen dari R2, di mana X1 ditambah X2 merupakan elemen R dan Y1 ditambah Y2 juga merupakan elemen R. Yang nomor 2, X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2 sama dengan X2 ditambah X1, Y2 ditambah Y1 yang akan sama dengan X2, Y2 ditambah X1, Y1. Nah, yang nomor 2 ini akan membuktikan bahwa bersifat komutatif. Kemudian yang nomor 3, X1, Y1 ditambah X2, Y2 ditambah dengan X3, Y3 akan sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2
ditambah X3, Y3 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, yang akan sama dengan X1, Y1 ditambah X2 ditambah X3, Y2 ditambah Y3, yang akan sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 ditambah X3, Y3. Nah, sifat yang nomor 3 ini akan menunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif. Kemudian yang nomor 4, terdapat vektor 0 untuk setiap X1, Y1, maka akan berlaku X1, Y1 ditambah vektor 0 akan sama dengan X1, Y1. Pembuktiannya, X1, Y1 ditambah vektor 0 sama dengan X1, Y1. Vektor 0 sama dengan X1, Y1 dikurangi X1, Y1, yang akan sama dengan X1 dikurangi X1, Y1 dikurangi Y1 sama dengan 0,0. Nah, yang nomor 4 ini akan membuktikan bahwa adanya elemen identitas. Kemudian yang nomor 5, untuk setiap X1, Y1 terdapat P elemen R2, maka akan berlaku X1, Y1 ditambah P sama dengan vektor 0. Pembuktiannya adalah X1, Y1 ditambah P sama dengan vektor 0, kemudian X1, Y1 ditambah P, Q sama dengan 0,0. P sama dengan 0,0 dikurangi X1, Y1. Yang kemudian kita dapatkan P sama dengan 0 dikurangi X1, 0 dikurangi Y1, yang sama dengan negatif X1, negatif Y1. Nah, sifat yang nomor 5 ini membuktikan bahwa terdapat elemen inverse. Yang nomor 6, ambil sebarang alfa elemen R dan X1, Y1 elemen R2, maka akan berlaku alfa dikali X1, Y1 sama dengan alfa X1, alfa Y1 yang merupakan elemen R2. Sifat nomor 6. Yang nomor 6 ini akan membuktikan bahwa dia bersifat tertutup terhadap perkalian skalar. Kemudian yang nomor 7, alfa ditambah beta dikali X1, Y1 sama dengan alfa ditambah beta kali X1, alfa ditambah beta dikali Y1, yang akan sama dengan alfa X1 ditambah beta X1, alfa Y1 ditambah beta Y1 sama dengan alfa X1, alfa Y1 ditambah beta X1, beta Y1 yang akan sama dengan alfa dikali X1, Y1 ditambah beta dikali X1, Y1, Y1. Kemudian yang nomor 8, alfa dikali X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan alfa dikali X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, yang akan sama dengan alfa X1 ditambah alfa X2, alfa Y1 ditambah alfa Y2, yang sama dengan alfa X1, alfa Y1 ditambah alfa X2, alfa Y2. Kemudian akan sama dengan alfa dikali X1, Y1 ditambah alfa dikali X2, Y2. Nah, yang nomor 7 dan 8 ini merupakan pembuktian bahwa dia bersifat distributif. Kemudian yang nomor 9, alfa dikali beta X1, Y1 sama dengan alfa dikali beta X1, beta Y1 sama dengan alfa beta X1, alfa beta Y1 yang akan sama dengan alfa beta dikali X1, Y1. Nomor 9 ini membuktikan bahwa dia bersifat asosiatif. Kemudian yang nomor 10, nomor terakhir, 1 dikali X1, Y1 sama dengan 1 dikali X1, 1 dikali Y1 yang akan sama dengan X1, Y1. Nah, dari ke-10 sifat tersebut, sifat nomor 1 sampai dengan 5 merupakan sifat grup komutatif terhadap penjumlahan, dan sifat nomor 6 sampai 10 merupakan sifat dengan operasi perkalian skalar. Maka dari pernyataan-pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa
R2 merupakan ruang vektor. Setelah kita mengetahui syarat untuk menjadi ring, syarat untuk menjadi ruang vektor, contoh dari pembuktian ring dan contoh dari pembuktian ruang vektor, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam membuktikan ring dan membuktikan ruang vektor. Untuk membuktikan ring, pada operasi penjumlahan kita membuktikan yang pertama dia bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas yaitu elemen 0, yang keempat memiliki elemen inverse, dan yang kelima bersifat komutatif. Sedangkan untuk operasi perkalian kita cukup membuktikan bahwa dia bersifat tertutup dan juga dia bersifat asosiatif. Sedangkan untuk pembuktian ruang vektor, kita harus dapat membuktikan bahwa 10 aksioma ini dapat terpenuhi, sehingga dapat menjadi ruang vektor. Sedangkan yang kita tahu dari contoh pembuktian ring tadi, beberapa aksioma pada ruang vektor ini tidak kita butuhkan. Misalnya seperti nomor 10 yang merupakan elemen identitas dari perkalian, kita tidak memerlukan untuk pembuktian ring. Dan juga nomor 9 ini, sifat komutatif pada perkalian juga kita tidak memerlukan untuk pembuktian ring. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi ring tidak perlu memenuhi ke-10 aksioma pada ruang vektor, sedangkan untuk menjadi ruang vektor, dia harus memenuhi ke-10 aksioma yang ada. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.